Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuntunan syariat bagi seorang hamba yang sulit hamba yang sakit parah, apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Iya, itu ya pertanyaan. Bacaan-bacaan apa saja yang sebaiknya dibaca oleh si sakit, jadi yang sakit maksudnya gitu. Jazakallahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Nah, jadi seorang yang ditimpa sakitnya sakit yang parah, ya, maka apa yang harus dilakukan oleh keluarganya? Yang harus dilakukan, ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha ma anzala da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Naam, Allah tidaklah menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Fatadawu ya ibna Adam, maka berobatlah. Ini yang pertama. Berobat ya dengan cara yang diperbolehkan secara syar'i dan medis. Ya, secara syar'i dengan ruqyah. Dan medis, ya, kita pergi pada dokter, ya, minta ya resep untuk penyakit tersebut, kemudian ikuti, ya, nasihat dokter. Nah, kemudian untuk selalu berdoa, karena Allah yang menyembuhkan. Obat baik secara syar'i, ruqyah, atau resep dokter secara medis, itu sebab, tapi akan menyembuhkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian jangan berputus asa, ya, jangan berputus asa. Dalam kondisi seperti itu, hendaklah yang mendominasi perasaan dan hati seseorang adalah ar-roja, berharap kepada Allah, ya, berharap yang terbaik. Jangan pesimis, karena semua pasti ada hikmah. Ya, senantiasa seorang hamba diuji oleh Allah, rasa sakit, ya, kesedihan dan kesulitan, sampai tusukan duri yang menusuk, ya, duri yang menusuk kakinya. Nah, itu semua akan menjadi sebab untuk mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, maka dan juga ingat, Allah apabila mencintai seorang hamba ibtalah. Jika seorang hamba, orang yang soleh, orang yang taat, bukan berarti dia selamat dari cobaan dan ujian. Bahkan Allah akan menguji dia, membuktikan keimanan dia. Allah cinta, karena dengan seperti itu terhapus dosa-dosanya, diangkat derajatnya, ya. Nah, jadi jangan berputus asa, berdoa, dan terus keluarga terus menanamkan pada dirinya, ya, sifat optimis, mendoakan, ya, mengingatkan kepadanya kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, ya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang hamba. Nah, tapi pasti Allah akan menguji kita. Ini yang harus dilakukan. Adapun doa, ya, berdoa pada Allah untuk disembuhkan. Tidak bisa bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia. Nah, Allahumma rabban nas adhibil ba's anta syafi la shifa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqam. Nah, kemudian, ya, doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Karena tatkala dia melakukan yang seperti itu, maka dia sedang beribadah. Karena dalam keadaan sakit itulah ibadah dia. Ya, wa idza maritu fa huwa yashfin. Bergantung kepada Allah. Jangan berharap pada manusia, pada Allah. Allah mampu seketika ingin, ya, menghilangkan penyakit tersebut, hanya mengatakan kun fayakun. Tapi ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Maka dahulu sebagian malah ulama salah, kalau dia sakit dia mengatakan alhamdulillah. Dan juga tatkala sakit mungkin seorang, ya, bisa mengintrospeksi diri. Itu diantara hikmah sakit tadi.
Bila seorang dalam sehat, apalagi anak muda ya kan, tertipu dengan kesehatan dia, tiba-tiba diuji oleh Allah. Allah ingin menegur kita, karena kadang kesombongan itu menghantui diri kita. Ditegur oleh Allah, bulan, ente itu siapa? Kan gitu ya. Jangan sombong, jangan angkuh, gitu. Jangan merasa aman. Kamu tuh nggak ada apa-apanya, kan gitu. Diuji oleh Allah sedikit udah lemas. Maka selagi sehat, selagi beri kesehatan, gunakan ketaatan. Di waktu sulit Allah akan memudahkan urusan kita, kan begitu. Wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ta'awallahu fi rakhaya wa bika fi syiddah. Kenal kepada Allah di waktu sehat, waktu senang, waktu lapang, waktu kaya. Allah akan ingat kepadamu, berikan kemudahan di waktu kesulitan, sakit. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi terus ya, yang harus mendominasi adalah ar-raja, yaitu harapan. Nah, Allahu a'lam.